Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Kita hari ini kembali belajar mata pelajaran IPA. Hutan merupakan suatu wilayah yang menjadi tempat tumbuhnya pohon-pohon, jenis tanaman yang lain, dan habitat hewan. Hutan bisa ditemukan di wilayah dengan iklim tropis, dataran rendah, dan dataran tinggi. Potensi sumber daya hutan dapat berupa kayu dan non-kayu. Potensi hutan berupa kayu banyak dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, bahan baku kertas, bahan baku industri mebel, dan lain sebagainya. Pemanfaatan hutan yang tidak diimbangi dengan pelestarian mengakibatkan hutan menjadi gundul. Nah, di atas itu merupakan kenampakan hutan Kalimantan. Itu ada gambarnya, perhatikan. Hutan-hutan di Indonesia masih dapat dijumpai di Kalimantan, Sumatera, Papua, atau Sulawesi. Namun keadaan hutan saat ini sangat memprihatinkan. Kebakaran hutan dan penebangan liar besar-besaran banyak dilakukan secara sengaja dan mengeksplorasi sumber daya hutan tersebut. Hal ini mengakibatkan beberapa area hutan menjadi gundul dan tentunya menyebabkan pemanasan global. Gambar di atas adalah salah satu contoh kerusakan hutan di Kalimantan. Maka dari itu perlunya kesadaran masyarakat untuk melestarikan hutan. Berikut ini adalah upaya yang dapat kita atau pemerintah lakukan untuk melestarikan hutan. Yang pertama, melakukan reboisasi. Reboisasi adalah salah satu alternatif untuk melestarikan hutan. Masyarakat dan pemerintah dapat menanam kembali hutan-hutan yang sudah rusak, sehingga hutan akan tetap terjaga keberadaannya. Yang kedua, menerapkan sistem tebang pilih. Pemerintah harus menerapkan sistem tebang pilih dalam menebang pohon. Hal ini dapat mengurangi penebangan hutan secara liar dan dalam jumlah besar-besaran. Selain itu, sistem ini juga berguna untuk masyarakat agar tidak sembarangan dalam melakukan penebangan hutan. Yang ketiga, menerapkan sistem tebang tanam. Sistem tebang tanam sangat berguna bagi pelestarian hutan. Sistem penebangan hutan yang kemudian diganti dengan menanam pohon yang telah ditebang agar hutan tetap terjaga keberadaannya. Seorang tukang sampah biasanya mencari barang-barang yang bisa didaur ulang. Sampah tersebut dapat dijadikan benda pakai atau hiasan. Selain mengurangi sampah, kegiatan tersebut juga sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. Pernahkah kamu mengolah sampah? Nah, sekarang lihat proses pengolahan sampah sebagai berikut. Pengolahan sampah. Sampah adalah barang yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Salah satu masalah terbesar di Indonesia adalah pengolahan sampah. Begitu banyak sampah yang dihasilkan oleh manusia dan tidak tahu akan dibuang kemana. Gundukan sampah tersebut, terkadang sampah-sampah tersebut dibuang ke laut, ke sungai, dan sebagainya. Hal itu berdampak buruk bagi lingkungan. Upaya-upaya untuk menanggulangi sampah diantaranya dengan menggunakan 3R. R yang pertama adalah reduce atau mengurangi. Reduce artinya mengurangi sampah. Reduce dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, usahakan kembali minuman dengan kemasan botol kaca sehingga bisa langsung dikembalikan ke penjualnya.
Yang kedua, saat membeli suatu barang, usahakan mencari isi ulangnya seperti isi ulang sampo, pewangi, karbol, dan sebagainya. Yang ketiga, saat membeli suatu barang, pilih ukuran yang paling besar agar mengurangi jumlah sampah yang dibuang. Yang selanjutnya R kedua, reuse atau menggunakan kembali. Reuse artinya menggunakan kembali sampah yang masih bisa digunakan. Kegiatan reuse dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, memakai botol plastik mineral untuk menaruh minuman sehingga tidak perlu membeli baru lagi. Yang kedua, membawa kantong plastik yang ada di rumah jika akan berbelanja sehingga dapat digunakan untuk membawa belanjaan lagi. Selanjutnya R yang ketiga, recycle atau mendaur ulang. Recycle artinya mendaur ulang sampah. Pada tahap ini dibutuhkan kreativitas. Caranya sebagai berikut. Yang pertama, membuat sampah botol air mineral menjadi vas bunga, sampah sedotan plastik menjadi bunga, sampah kardus menjadi pajangan atau figura. Yang kedua, memanfaatkan sampah yang berasal dari rumah tangga. Yang pertama, memisahkan sampah organik dengan sampah non-organik sehingga mempermudah proses pendaur ulangannya. Yang kedua, mengelompokkan sampah kering seperti kaleng, botol, kardus, dan kertas bekas sehingga dapat dijual atau diberikan ke pemulung. Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga mudah dimengerti dan Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.